dipersembahkan oleh... Kita lanjut dulu ya ke box selanjutnya, Pak Hashim Asyari. Nomor berapa, Pak? 8. Nomor 8. Sorry. Nomor 4. Nomor 4. Baik, Bagi dua, kita bagi buka. 8 bagi 2, 4. Play or pass, Pak? Bapak pilih play or pass? Lewat. Lewat ya, pass. Baik, selanjutnya kalau gitu nomor berapa yang dipilih? Nomor berapa, Pak? Waduh. Enggak, Harus sebut Pancasila, akhirnya. Mas. Harus sebut, Pak. Pancasila. Sudah takdir nomornya dari 1 sampai 9 Ya, nggak soalnya. apa-apa. Saya belain nanti. Ya. Nomor 2 boleh. Oh, Nomor 2, kita buka box ini nomor kebetulan loh, 2. ini kebetulan. Money politics. Wow. Oke, Ini juga kebetulan. Jadi loh ini. kebetulan. Kenapa Kang Maman tadi buka money politics langsung, nah gitu? Bukan. Angka 2 saya sambung dengan Ege tadi. Iya. Dan Mbak Titi. Kenapa di simulasi cuma ada 2 gambar? Apakah ini sinyal semesta bahwa akan ada 2 putaran? Silakan Pak. Kalau ini prinsipnya ya, saya kira Mbak Titi, kita yang sama-sama belajar soal ini paham bahwa salah satu karakter pemilu demokratis adalah predictable procedure but unpredictable result. Aturannya ada kepastian, tapi hasil nggak bisa diprediksi. Oke. Jadi kalau saya ditanya, ini 1 putaran atau 2 putaran, saya nggak bisa menentukan sekarang. Karena yang punya hak untuk menentukan perolehan suara itu kan setelah kita tahu rakyat mengekspresikan pilihannya. Maksudnya gimana? Bisa 1 putaran gimana? Atau mungkin Kang Ege silakan Nah, untuk kalau saya mau menjelaskan. nanya ini saya mau nanya nih, karena tadi sudah disampaikan 1 atau 2 putaran, ya kan? Sementara teman-teman kita, saya dengar dari luar itu ya, ada teman saya Mehmet dan kawan-kawan itu, misalnya mengatakan bahwa kalau 1 putaran, jangan ketawa-ketawa ini serius, itu bisa hemat banyak uang negara. Kalau nggak salah 22 triliun. Ini loh money kan, maksudnya money. Ya, Itu kan agak, menurut saya ini KPU juga harusnya menyatakan sesuatu ini terhadap pajakan gini. Karena apa? Ini kan seakan-akan mengatakan, ayo kita mengarah ke sana, kalau enggak negara rugi. Padahal kan tadi Pak Ketua KPU sudah mengatakan, ini intinya menegakkan demokrasi loh ini. Jangan Bukan dikit-dikit pada uang. persoalan menghemat berapa. Dan itu kan uang kita, Bang. Dan itu uang kami-kami, ya kan? Dan kebetulan sekarang uangnya diberikan cukup lah gitu ya, Iya. kepada KPU yang silang. Gimana Iya. pendapat Pak Ketua KPU? Jadi karena unpredictable, nggak bisa diprediksi Iya. sebagai Nggak penyelenggara. terhadap seruan tadi. Dulu lah ya, Tanggapan saya mulai Bapak. dari sini dulu. Iya. Sebagai penyelenggara pemilu karena nggak bisa memprediksi apakah 1 putaran, apakah 2 putaran, kan sangat mungkin terjadi 2 putaran. Iya. Maka juga harus merencanakan pembiayaan kalau terjadi 2 putaran. Iya. Dan itu sudah dilakukan sejak KPU penyelenggara pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 ini. Jadi menjadi satu kewajaran sebagai penyelenggara yang nggak bisa memprediksi apakah 1 putaran atau 2 putaran, harus disiapkan perencanaan plus anggarannya untuk 2 putaran. Kalau Bung Effendi ikut pemilu, biayanya 1 triliun, 100 juta, Ya. itu pasti berusaha keras. Ya. Kalau 1 triliun lebih berusaha keras lagi. Betul. 100 triliun lebih mati-matian lagi Iya. untuk menang. Kalau 2 putaran, Ini biayanya lebih dari itu. oh lebih menderita kalau 2 Bukan, biayanya rasa malu. Oh. Sudah dikorbankan. Undang-undang ditera, ini ditera. Merasa malu itu nggak ada nilainya. Tera maksudnya? Berarti harus sudah menang. dicat, sudah Teratur maksudnya terabas. Diterabas. udah Teratur maksudnya Iya, terabas. berarti harus menang. Nah, aku cuma mau dengar Pak Ketua KPU ini menanggapi isu soal kan kalau 1 putaran lebih hemat ongkos. Demokrasi itu ada ongkosnya. Ya, jadi emang kita perlu ongkosin. Yang penting demokrasinya tegak. Loh, kalau ongkosnya rasa malu, itu harus menang. Loh, kalau aku loh sebagai 3GTP, bener nggak sih? Gitu loh. Kalau itu bukan komentar Enggak dulu. itu bukan komentar ketua KPU, iya. komentar ketua tim sukses. Silakan Bang Irwan. Untung saya nggak milih ketua KPU. Untung itu cuma bersahabat kan dengan Ketua KPU. Tapi terkait dengan tema ya Mas Hashim, ini kan soal money politics. Oke. Apa aja bisa dilakukan? Konon katanya suara kita kan di tangannya penyelenggara ya, yang ngitung yang ini. Ada nggak yang nawarin uang ke Mas Hashim? Nggak ada Mbak Titi. Masa sih Mas? Yakin, hak ya. Pernah nyoba nawarin uang? Enggak, alhamdulillah enggak. Tapi pernah dengar nggak Mas? Bahwa Karena selama ini kalau ada orang caleg atau pimpinan partai atau siapapun ngomong, Mas, kalau di lapangan katanya ada tawar menawar, ini saya bilang jangan percaya. Karena apa?
Itu nggak akan mungkin dilakukan karena apa? Dilihat banyak orang. Kalau misalkan ya penghitungannya di TPS menang si A, kemudian nanti ketika di tingkat kabupaten geser jadi si B, itu pasti nanti akan dikomplain dan akan balik ke si A. Prakteknya sudah ada. Aku mau lanjut ke Mas Tejo tadi, Mbah Tejo itu. Mau jadi Soal malu, bukan soal malu itu. Kenapa Bang Jiji? Apa perasaan yang terlintas waktu putra Pak Jokowi itu ikut terlibat pemilu? Oh ini kayak pertanyaan debat. Jangan. Jangan. Enggak, boleh. Kalau saya begini Mas, gugatan di Mahkamah Konstitusi itu kan ada 2 jenis ya. Pertama adalah sengketa pemilu, yang kedua adalah uji norma undang-undang. Nah yang terjadi ini kan uji norma undang-undang. Bahwa norma ini kemudian berubah atau tetap siapa yang memanfaatkan kan waktu itu kita juga nggak tahu ya. Tapi akan berbeda kalau sudah berkaitan dengan kasus-kasus konkret. Sengketa hasil pemilu ini kan kemudian pertanyaan utamanya ada orang mengklaim ini suara saya, bukan suara dia. Nah kemudian dari situ akan diperiksa dan MK akan menetapkan ini suaranya siapa. Kalau ini kan konkret kasusnya. Kalau yang ini uji norma, dalam pandangan kami KPU ini sebagai penyelenggara pemilu itu semata-mata sebagai pelaksana undang-undang. Oke, box nomor berapa silakan untuk Pak Hashim. Ini ketua KPU yang asli sebelah situ, maaf. Silakan Pak Hashim. Nomor 1. Nomor 1. Kita buka box nomor 1. Buka box 5. Kita buka box nomor 5. Box nomor 5. Bilik suara. Oke, gimana Mbak Tejo soal bilik suara ini? Yang berbau dengan Pertanyaan yang bilik tadi tapi suara. ada hubungannya dengan Hubungannya bilik dengan suara. bilik. Kalau saya nari Pak, kelihatan Pak. Oke ya. Saya ini tapi gerakan itu kelihatan Pak. Tapi suara nggak kelihatan. Memang suara nggak kelihatan, tapi bisa didengar. Ya, tapi ini masalah penglihatan. Masalah kesaksian penglihatan. Nah, kalau yang bisa disaksikan saja jelas-jelas keberpihakannya, misalkan pengerahan ini, pengerahan itu kan bisa disaksikan kan. Artinya sudah nggak ada rasa malu. Apalagi yang nggak kelihatan. Itu. Dari tadi Mbak Tejo menggarisbawahi rasa malu. Ada apa rasa malu dengan Bukan seorang begini, Susilo Tejo? suara begitu sudah masuk ke bilik suara, nggak kelihatan. Yang kelihatan aja pengumpulan ini, aparatur ini, itu kan sudah nggak malu. Ini aku nggak nyebut pasangan bisa 1, 2, 3 terserah gitu loh. Tapi maksudku kalau itu saja sudah nggak malu, udah bisa dilakukan, apalagi yang nggak kelihatan. Tapi ya saya berbedanya. Apalagi yang nggak kelihatan. Saya mau apalaginya sama. Ya, sniper itu bisa ke ketua KPU. Jangan. Loh, sniper hati, sniper. Kan banyak. Enggak, tapi maksud saya kalau dalam komunikasi politik malah terbalik, ya kan? Apa saja itu kasat mata kelihatan. Pengerahan ini kelihatan, pengerahan itu kelihatan. Yang penting nggak ada suaranya. Itu bisa seperti itu Pak. Yang penting nggak ada suaranya di televisi, Ya, itu justru nggak ada suaranya di media sosial, nggak ada suaranya di mana-mana. Itu aman, Ya. aman. Dalam- Ya kan? Silakan Bang Jiji. Dalam tradisi budaya orang Jawa itu yang Mas Tejo ngomong kenapa berulang-ulang tuh malu, bukan malu. Ya. Memang ada tradisi yang disebut ora elok itu. Orang elok. Nah, ora elok Ora itu. elok. Ora Nah, pantes. ini Mas Tejo mau ngomong ini semua serba ngablak sebenarnya. Bersuara atau nggak bersuara, semua itu ngablak gitu. Sudah Jadi Bukan J. oh, bukan. Ngablak Yang apa? dihadapi oleh Pak Hashim Ya. adalah suatu hal yang modalnya udah paling gede di dunia. Di atas nggak ada, yaitu rasa malu. Sudah dikorbankan. Beliau, sekarang ini temanku, berhadapan dengan itu. Bagaimana kemudian Pak Hashim menampik segala tantangan yang tadi disampaikan oleh Mbak Tejo? Saya tidak. Dan tetap kokoh Oke, berdiri. Saya ada 2 hal ya. Mohon maaf ya, istilah yang sering digunakan itu pemilu ini ada aspek pasal, ada aspek pasar. Nah kalau aspek pasal dan itu dianggap katakanlah pelanggaran, ada saluran-saluran untuk
untuk katakanlah Menindaklanjuti. pengaduan atau komplain-komplain ya. Nah kalau soal pasar, mohon maaf, kalau saya pribadi ya, rakyat kita ini cerdas, bukan rakyat yang bodoh atau tidak tahu. Karena pengalaman begini, seperti yang di topik sebelumnya, kalau saya ngobrol dengan teman yang saya kenal atau naik taksi atau dengan orang yang saya nggak kenal, di pemilu-pemilu sebelumnya saya tanya, dapat amplop berapa mas? Untuk pemilu yang ini, misalkan DPR RI atau DPRD provinsi, dapat 4 mas. Gimana caranya dapat amplop? Nah, tim sukses saya kan tetangga sendiri, ngasih fotokopi KTP, saya dikasih amplop. Oke, pertanyaannya, di antara 4 orang yang ngasih amplop tadi itu, akhirnya mas milih siapa? Saya milih yang lain mas, karena saya sudah punya pilihan sendiri. Maksud saya apa? Kita nggak boleh meragukan kecerdasan masyarakat hanya karena giringan atau karena amplop atau karena money politik lalu kemudian mudah terpengaruh. Saya kira kita juga harus menghormati kecerdasan masyarakat dalam memilih. Baik. Pada data yang bocor dan nggak selesai, ketimbang kita pakai data sistem yang sudah dipakai di mana-mana di dunia misalnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.